Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Stapian Sanopa dengan NIM 22500 41043. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Teknik Pendingin dan HPAC. Di sini saya menjelaskan terkait sistem pendingin tipe direct, yaitu thermoelectric cooler. Nah, adapun beberapa pokok yang akan saya bahas dalam presentasi saya, yaitu yang pertama, pengertian dan prinsip kerja TEC atau electric cooler, lalu efek Peltier dan cara kerjanya. Nah, selanjutnya keuntungan TEC versus pendingin konvensional, lalu kesimpulan dan sumber referensi. Pengertian dari TEC. Thermoelectric cooler atau TEC adalah komponen pendingin berbasis bahan padat yaitu solid state yang bekerja sebagai pompa kalor. Nah, jadi ketika dialiri arus searah atau di DC, panas dipindahkan dari sisi modul ke sisi lain sehingga salah satunya permukaan menjadi dingin sedangkan permukaan satunya lagi menjadi panas. Nah, TEC termasuk teknologi alternatif yang berukuran kecil, tidak menggunakan kompresor maupun refrigeran. Getaran dan kebisingannya rendah serta mudah diatur suhunya sehingga banyak dipakai untuk lemari pendingin kecil, cooler box, dan pendingin elektronik. Selanjutnya prinsip kerja dari electric cooler. Di sini pada gambar ada susunan TEC dari dua keramik. Nah, satu sisinya yaitu heat absorb, satu sisinya lagi heat reject seperti tadi. Salah satunya dingin, salah satunya panas untuk mengeluarkan panas. Nah, prinsip kerja thermoelectric cooler didasarkan pada efek Peltier, yaitu ketika arus searah DC dialirkan melalui rangkaian seri elemen semikonduktor tipe P dan N. Dibuat dalam rangkaian seri, panas diserap di satu sambungan menjadi sisi dingin dan dilepas di sambungan lain menjadi sisi panas. Dengan kata lain, thermal electric cooler bertindak sebagai pompa kalor. Energi listrik menggerakkan perpindahan panas dari sisi dingin ke sisi panas, sehingga sisi dingin digunakan untuk mendinginkan ruang atau objek, dan sisi panas harus dibuang dengan heatsink dan kipas agar kinerjanya tetap optimal. Selanjutnya, apa itu efek Peltier dan cara kerjanya? Efek Peltier adalah fenomena ketika arus arah mengalir melalui sambungan dua material konduktor atau semikonduktor yang berbeda, sehingga satu sambungan menyerap panas menjadi dingin dan sambungan lain melepas panas menjadi panas. Keuntungan dari thermoelectric cooler dan pendingin konvensional. Nah, prinsip kerjanya seperti tadi yang sudah saya jelaskan bahwa thermoelectric cooler yaitu pompa kalor solid state berbasis efek Peltier tanpa kompresor dan tanpa refrigeran. Nah, sedangkan pendingin konvensional siklus kompresi uap menggunakan kompresor, kondensor, evaporator, dan refrigeran. Kelebihan pada TEC bentuknya yang ringkas, lalu senyap, dan mudah dikontrol secara elektronik. Namun, eh, balik kelebihannya TEC, TEC tidak cocok untuk kapasitas pendinginan dari menengah sampai besar. Nah, contoh aplikasi untuk thermoelectric cooler itu cooler box mini, pendingin elektronik seperti CPU, sensor, box panel kecil. Nah, sedangkan untuk pendingin konvensional cocok untuk kulkas rumah tangga, biasanya digunakan atau AC ruangan dan cold storage dan lemari pendingin komersial. Nah, selanjutnya kesimpulan dari sistem pendingin tipe direct thermoelectric cooler, yaitu sistem pendingin berbasis thermoelectric cooler memanfaatkan efek Peltier untuk memindahkan panas secara elektronik dari satu sisi modul ke sisi lain sehingga mampu menjaga suhu ruang kecil, misalnya sekitar 22 derajat Celcius tanpa kompresor dan refrigeran bertekanan tinggi. PHC dikendalikan menggunakan rangkaian tertutup dengan sensor suhu dan algoritma kontrol. Di microcontroller, sinyal kendali diubah menjadi pulse width modulation sehingga daya ke kipas dan modul TC dapat diatur halus, membuat laju pendinginan dan kestabilan suhu dapat disesuaikan dengan kebutuhan beban dan kondisi lingkungan. Intinya bahwa
sistem pendingin tipe direct thermoelectric cooler cocok untuk alat-alat elektronik dan yang volumenya kecil. Sedangkan kalau untuk ruangan besar atau pendingin besar itu cocok menggunakan sistem pendingin konvensional. Nah, jadi TEC itu sendiri adalah bentuk alternatif sistem pendinginan. Ini sumber MPC yang saya gunakan Bayu Sari pada tahun 2019. Oke, sekian presentasi yang bisa saya sampaikan untuk menjelaskan apa itu TEC. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Sukma dengan NIM 225004101 dari kelompok 1. Di sini saya akan membahas tentang sistem pendingin absorpsi yang berbasis tenaga surya. Latar belakang. Sistem pendingin itu merupakan bagian penting dalam dunia HVAC atau Heating, Ventilation, and Air Conditioning, terutama pada bangunan komersial dan industri yang membutuhkan pengaturan temperatur secara stabil. Namun, sebagian besar sistem pendingin konvensional ini masih bergantung pada energi listrik dalam jumlah besar, sehingga menimbulkan biaya operasional yang tinggi serta berdampak pada peningkatan konsumsi energi nasional. Di sisi lain, negara beriklim tropis seperti Indonesia itu memiliki potensi energi surya yang sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif. Dengan memanfaatkan panas matahari, sistem pendingin tipe absorpsi ini menjadi salah satu solusi yang lebih hemat energi dan juga ramah lingkungan. Teknologi ini tidak menggunakan kompresor listrik seperti AC pada sebelumnya, melainkan memanfaatkan proses absorpsi dan panas dari matahari untuk menghasilkan efek pendinginan. Oleh karena itu, sistem pendingin absorpsi tenaga surya itu menjadi alternatif yang menarik untuk mengurangi penggunaan listrik serta mendukung pembangunan kelanjutan. Prinsip dasar sistem absorpsi. Ya. Jadi sistem pendingin absorpsi ini bekerja dengan memanfaatkan panas sebagai penggerak utama proses pendingin. Jadi bukan proses kompresor listrik seperti pada sistem kompresi uap. Ya. Pendinginan terjadi ketika refrigeran menguap di evaporator dan menyerap panas dari ruang yang didinginkan. Nah, dalam sistem ini juga digunakan pasangan cairan khusus seperti LiBr Air atau NH3H2O yang memungkinkan terjadinya proses penyerapan uap, refrigeran, dan pemisahan kembali melalui pemberi panas. Selanjutnya komponen utama. Jadi di dalam um, sistem ini terdiri dari beberapa komponen yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah evaporator, di mana ini sebagai tempat refrigeran untuk menyerap panas dan menguap. Lalu yang kedua ada absorber, yang tugasnya ini atau fungsinya ini menyerap uap refrigeran. Lalu ada generator yang fungsinya itu dipanaskan oleh energi surya. Jadi dia ini memisahkan refrigeran dari absorben melalui pemanasan, serta yang terakhir ada kondensor yang melepaskan panas ke lingkungan. Jadi keempat komponen ini bekerja secara berurutan, ya, yang membentuk satu siklus pendinginan yang berkesinambungan. Lalu cara kerja sistem absorpsi. Jadi siklus itu pertama dimulai ketika refrigeran menguap di evaporator dan menyerap panas, sehingga terjadi pendinginan. Lalu setelah itu ditarik oleh absorben di absorber.
Campuran ini lalu ya, dipanaskan di generator menggunakan tenaga surya atau menggunakan energi matahari yang menyebabkan refrigeran ini terpisah dalam bentuk uap. Nah, kemudian uap tersebut mengalir ke kondensor untuk dilepaskan panasnya. Nah, kemudian berubah menjadi cair dan akhirnya kembali masuk ke evaporator untuk mengulangi siklus yang sama. Selanjutnya ada kelebihan serta kekurangan pada sistem absorpsi surya, tenaga surya. Untuk kelebihannya tersendiri, yang pertama dia ini berbasis tenaga surya yang menawarkan beberapa keuntungan. Yang pertama, tidak hemat listrik. Ya. Lalu yang kedua ramah lingkungan. Kemudian yang ketiga cocok untuk daerah yang panas. Jadi cocok di wilayah yang memiliki intensitas matahari yang tinggi sehingga performanya lebih optimal. Namun di balik kelebihan itu terdapat ada kekurangannya. Di mana kekurangan tersebut yaitu yang pertama COP-nya rendah dibandingkan dengan sistem kompresi uap. Ya, sehingga efisiensi ini masih masih kalah ya, dibandingkan dengan sistem kompresi uap. Lalu biaya instalasinya relatif tinggi serta performanya bergantung pada intensitas matahari. Ya, sehingga kondisi cuaca itu juga sangat mempengaruhi kinerjanya. Jadi apabila cuacanya baik, maka kualitas yang dihasilkan pun baik. Namun ketika cuacanya itu kurang baik, maka performanya pun kan kurang maksimal. Selanjutnya contoh pengaplikasiannya. Jadi sistem pendingin absorpsi ini sudah banyak digunakan pada bangunan-bangunan komersial berskala besar. Contohnya seperti ada hotel, kemudian rumah sakit, serta gedung-gedung besar ya seperti pusat perbelanjaan atau gedung-gedung universitas di mana itu membutuhkan pendinginan yang sangat stabil tanpa konsumsi listrik yang tinggi. Lalu sistem ini juga mulai digunakan untuk cold storage ramah energi serta beberapa proses industri yang memerlukan pendinginan tertentu atau pendinginan kontinu dan lain-lain. Kesimpulan, secara keseluruhan sistem pendinginan absorpsi ini ya, tenaga surya itu merupakan teknologi alternatif yang mampu mengurangi konsumsi listrik dan menawarkan solusi pendinginan yang lebih berkelanjutan. Meskipun efisiensinya masih kurang dibandingkan AC kompresi, sistem ini tetap memiliki potensi besar terutama di daerah yang kaya akan sinar matahari dan membutuhkan solusi pendinginan hemat energi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.